Oke, kita ke jadi di bab satu intinya ya teman-teman. Bab satu itu teman-teman belum dapat materi. Ini baru apa ya penjelasan lah. Karena materi teman-teman itu ada di Telegram. Ya. Nah, jadi tidak banget ini turunnya teman-teman. Cuma 1 jam. Nah, kenapa saya bisa send kemarin? Nanti ada logiknya. Terus kenapa teman-teman ada mapping-mapping gitu kan? Kita nggak butuh market mati, yang kita butuhkan market hidup. Beruntunglah hari apa sekarang minggu market hidup. Siapa market hidupnya? Ada cryptocurrency. Oke, kita matikan volumenya. Oke, warnanya kelihatan jelas. Kalau yang nggak kelihatan, komen. Jangan sampai udah penjelasan nanti kalian biasanya di belakang teman-teman yang lain udah mudeng, nanti tahu yang komen nggak jelas warnanya. Siapa Abriansa? Kenapa? Oh jelas ya. Oke, lanjut. Nah, kita melihat nih teman-teman, ada apa ini Mas? Ini Ethereum. Nah, ini ada Bitcoin. Spreadnya edan banget ya. Saya nggak mau transaksi kalau spread sebesar ini. Oke, ini no good. Oke, kita cari spread yang kecil. Ini juga no good ya. Litecoin juga spreadnya edan. Kita hapus dulu. Uh, mana sih? Volume mana? Ini. Oke ya, udah dihapus. Apa yang perlu teman-teman cari kemarin gitu kan? Hari Selasa dan hari apa ya? Selasa sampai Rabu ya, teman-teman mencari triple confirmation, triple trend, terus hari Kamis dan Jumat teman-teman nyari kayak gini-gini lah, rectangle. Oke, penjabarannya bagaimana? Oke, kita ini kan dulu, kita harus di market hidup, jangan di market mati. Market mati nanti buat gambarannya saja. Oke, ini market hidup ya, masih running, masih jalan, tapi no volatility karena hari Sabtu, hari Minggu. Nah, ini no good. Yang perlu kita lihat adalah kalau nah ini buat pelajaran nih di luar materi, namun ini terjadi di semua pair. Kalau pair itu mengalami bencana, bukan bencana, maksudnya terjadi konflik perang, terus ekonomi, krisis ekonomi dan lain sebagainya, ini bisa bermanfaat. Jika hari Jumat ya, ingat Jumat di sini, ini Sabtu, ini sekarang, ini, sekarang Sabtu dong. Oh berarti Jumatnya yang ini ya. Oke, setiap hari Jumat teman-teman buat lem. Kalau ini khusus buat cryptocurrency, CFD, indeks, stok saham, oke. Okay? Nah, jadi buatlah lem di close-nya market hari Jumat. Bam, seperti itu ya. Ini kan hari Jumatnya ini. Oke, okay. Ini hari Sabtu, ini di sini sekarang. Kita buat dulu contoh seperti ini. Bang, katakan udah turun sampai sini. Ya. Terus besok minggu ini kita hanya berasumsi saja dulu. Tidak pasti, namun ini hanya asumsi. Oke, nah kita berasumsi marketnya dari Sabtu ini turun sampai sini. Hari Minggunya dia kamuflase. Bam, berarti tahu-tahu hari Minggu besok close di sini dasar-dasar ya. Perhatikan, ini close Jumat, ini close Minggu. Oke, ya. Berarti hari Seninnya bukannya di sini dong. Ini akan menjadi gap. Gap ini ruang kosong ini yang sangat berbahaya. Sebenarnya itu terjadi di semua pair, namun karena regulasi Bank Dunia, makanya ketika hari Senin sudah didekatkan dengan close-nya hari Jumat. Oke, untuk semua pairnya. Nah, namun ini kita berbicara cryptocurrency yang tidak ada liburnya, ya. Oke, kita berbicara cryptocurrency yang tidak ada liburnya. Ini hanya terjadi di broker mining. Ini masih jalan nih hari Sabtu. Besok Minggu masih jalan karena ini finance itu masuk broker mining. Kalau broker trading yang real, Sabtu Minggunya libur teman-teman. Ya, nggak ada likuiditas. Ya, bank karena libur semua. Di Inggris, Thailand, dimanapun itu libur banknya. Ya, nah, ini poinnya, ini hanya terjadi di broker mining. Ya, kalau broker trading itu libur, dipastikan libur. Oke, okay? Nah, kalau yang masih jalan kayak gini nih, marketnya itu paling sulit dianalisa pakai teknikal. Ya, market-market seperti ini hari Sabtu dan Minggu itu paling mudah dianalisa menggunakan indikator. Ingat, waktu kerasnya Bitcoin, kita analisa pakai apa? Pakai indikator, Bollinger Band. Ya, nah Sabtu dan Minggu, khusus cryptocurrency. Nah, ini akan berhubungan dengan CFD, indeks, dan saham tadi. Karena kenapa? Tiga instrumen ini, ya, tiga tipe pair ini
memiliki kesamaan yaitu gap. Ya, kalau teman-teman tengok CFD indeks gitu kan, terus saham gitu yang udah pada main saham itu ada gap-gapnya. Kenapa itu? Karena terjadinya hari libur tadi. Hari libur tadi menutup gap antara Jumat terus open Senin. Ya, karena realitanya itu sebenarnya Sabtu dan Minggu itu nggak ada market teman-teman. Jadi market ini bukan dibuat oleh liquid, ya, bukan dibuat oleh liquid provider atau LP, namun ini dibuat oleh broker itu sendiri. Seolah-olah turun, seolah-olah naik, seolah-olah turun, seolah-olah naik, seolah-olah mau turun kita sell ternyata nanti naik. Nah, yang disebut anomali itu market hanya di Sabtu dan Minggu dan hari-hari di mana broker melakukan perhitungan swap. Oke, lanjut. Kita ke materi teman-teman di hari Selasa dan hari apa ya? Rabu. Ya, kita hapus dulu semuanya, hapus dulu seperti ini. Oke, supaya lebih mudah prakteknya kita perkecil time frame saja mungkin. Oke, oke, sebentar saya buat line dulu. Saya buat line seperti ini ya. Oke, good. Ingat ya, teman-teman, dari Senin dan Selasa dan Rabu dilakukan menggunakan indikator. Ya, kenapa? Supaya kita biar lebih tahu sebenarnya itu market bergeraknya kenapa, ada apa. Kalau kayak gini signalnya apa teman-teman? Signalnya harusnya sell. Kenapa? Baik, karena kita ingin transaksi di sini ya, betul? Kita ingin transaksi hari Sabtu ini dulu, salah. Kita ingin transaksi hari Sabtu ini, oke, ya kan? Ini hari Sabtu, oke, maka kita lihatnya adalah hari Jumat. Hari Jumat yang ini ya. Di hari Jumat, apa yang terjadi teman-teman? Signal apa yang diberikan oleh market? Oke, kita jangan berbicara signalnya dulu, kita baca trennya dulu. Membaca tren itu tidak mudah teman-teman. Teman-teman kemarin itu baru melihat bentuk realita dari the reversal trend alias pembalikan tren. Oke. Nah, kenapa itu paling penting di diri teman-teman? Makanya saya selalu bilang follow your trend, but follow a good trend. Ya, jadi follow tren yang bagus. Oke. Tren yang bagus bisa kita identifikasi dengan pola EDC. Namun pola EDC juga bisa menemukan kegagalan. Itu sebabnya ada the reversal trend. Oke. Nah, reversal trend ini bisa kalau EMA gitu kan, terus indikator yang lain, trennya kan melihat transaksi yang sudah terjadi. Contoh kita pasang dulu ya, pasang apa ya? Sebentar. Insert indikator tren average seperti ini mungkin 55 bam gitu. Nah, ini kan kita tahunya tren lagi naik, teman-teman. Ya enggak? Secara indikator. Namun dengan tren reversal, kita sudah tahu marketnya itu lagi mau turun atau mau naik. Kalau kita pakai EMA, kita tahunya apa? Ya uptrend doang, teman-teman. Ya enggak? Nah, kita berbicara logiknya, kita hapus ininya. Ini akan membuat kita bodoh. Oke, kita perbesar layarnya. Oke, kita mau transaksi di rektal ini, kita kasih color dulu. Kasih color. Dulu. Oke ya, kita transaksi di sini. Kenapa nggak muncul itu namanya? Ada apa? Namanya nggak muncul juga ya? Oh, saya salah narik teman-teman. Yes, angel sih. Yes, pokoknya kita transaksi di sini. Oke, transaksi di sini kita. Nah, ini ya, kita transaksi di sini. Oke. Yang kalau kita mau transaksi di sini, kita harus tengok satu hari sebelumnya. Oke. Bam.
Oke, yang perlu kita lihat adalah tertinggi dan terendah. Oke, kita buat yang tertingginya. Nah, kita pakai tangan juga biar lebih mudah. Oke, tertingginya yang ini kan teman-teman. Ya, kita harus hitung mundur kan ke belakang 3 candle dari yang tertinggi. Satu, yang ini kan. Kedua, ketiga. Seperti ini jadinya kan. Nah, oke, kita perpanjang ke tanggal 3 ya. Kita perpanjang ke tanggal 3 sebentar. Bam, ini kasih color yang berbeda. Mungkin oke, merah ya. Ah, nah, ini menjadi ruang kosong teman-teman. Ya kan? Nah, itu sebabnya marketnya nggak kemana-mana nih, ya kan? Udah hadir di sini, gitu kan? Ada news nggak hari ini? Tanggal berapa kita? Wah, hari apa? Liburnya nggak ada news ya? Bodoh juga. Nggak ada news. Namun kita bisa munculkan news di laptop ya. MT5 otomatis muncul. Bentar, saya nyalakan rokok. Ingat ya, kalian juga kemarin mempelajari ini, ruang kosong. Ya. Namun kenapa saya bilang ini trennya turun? Teman-teman juga harusnya udah, kalau yang udah paham, pasti bilang trennya turun, meskipun emang mengatakan naik. Kita buat tandanya dulu. Oke, kita transaksinya kita hapus. Hapus. Nah, poinnya adalah di 3 candle. 3 candlenya mana? Oke, saya kasih simbolis. Oke. Mungkin dengan logo ini aja. Ini. Ini ya jelas. Ini jadi candle yang kita pakai lah intinya ya. Candle yang kita pakai yang ini. Oke. Tadi ada pertanyaan kan di grup kalian, mana support, mana resisten gitu kan. Nah, jawabannya banyak yang benar, namun secara hukum investasi kalian akan terkecup dengan ini. Perhatikan baik-baik. Ketika saya bertanya ke teman-teman, di mana support, di mana resisten, teman-teman akan menjawab resisten di atas, support di bawah. Itu betul sekali. Kalau yang bilang support di atas, resisten di bawah, berarti orang goblok. Betul sekali memang. Namun ini bukan tentang benar atau salahnya support dan resisten. Namun kita ke hukum support dan resisten yang benarnya. Baik, kita mulai ya. Teman-teman, kita hitungkan candle pertama, kedua, ketiga ya, dari atas. Ingat, saya kemarin bilang buatlah di close high dan close low. Close high-nya mana teman-teman? Candle keberapa? Keberapa Indra? Salah. Close high-nya candle ke pertama. Ya, ini. Menjadi high. Itu support loh. Kok bisa disebut support? Om kan di atas. Nah, ntar dulu ya. Nah, berarti Om Son yang goblok dong. Kan support di bawah, kok ini kok di atas? Ntar dulu ya. Ntar dulu. Nah, oke. Terbesar. Oke. Nah, support, ingat ya, support, tulis di buku teman-teman. Support adalah di close bearish, di close candle down, di close candle bearish. Sudah ditulis? Lanjut. Resisten ada di close candle bullish. Ingat ya, resisten ada di close candle bullish. Oke? Oke ya. Nah, sudah ditulis? Oke, baik. Kita tulis dulu ini. Ini support. Makanya saya bilang support jadi resisten, resisten jadi support gitu kan, bukan SBR RBS. Kalau kita terapkan hukum RBS dan SBR di reversal trend, ya nggak akan ketemu rumusnya teman-teman. Ini yang saya sebut resisten jadi support, support jadi resisten di sini bukan RBS dan RBS, SBR dan RBS ya. Ini support.
Kelihatan ya tulisannya? Apa nggak kelihatan? Nggak kelihatan, saya geser dulu. Oke, kelihatan ya, support ya, close-nya ini. Oke, kita kasih tanda supaya lebih cantik candle-nya seperti ini. Oke, poinnya ini support ya. Supportnya dia punya area support lah. Resistennya mana? Nah, resisten adalah close bullish ya. Ingat baik-baik teman-teman ya. Close bullish. Teman-teman akan nyebut ini ya. Oke, betul sih teman-teman. Namun di dalam intrik ini teman-teman harus nyebut ini sebagai resistennya. Oke, nanti ada penyebarannya. Santai dulu bro, tenang ya, tenang, tenang. Jangan panik, jangan panik. Oke, resisten. Oke, Bam. Oke, ya, baca ya. Oke, kita kasih pemanis supaya cantik candlenya. Oke, enggak ini ya. Coba, apakah market sudah keluar dari zona nyaman, zona kehancuran? Belum, teman-teman. Ini kita tanpa indikator, kita cuma melihat 3 candle paling atas dan 3 candle paling bawah. Teman-teman yang harus diperhatikan pertama, oke, 3 candle ini. Kenapa ini jadi resisten, Om? Kenapa ini jadi support, Om? Ya kan? Harus ada logiknya dong, ya enggak? Nanti dulu. Yang pertama gini teman-teman, terus di buku teman-teman juga, hitung dari atas ke bawah 1, 2, saya pakai cross child, 1 ya kan, 2, 3. Ingat ya, resisten harus selalu di sini. Ini kita di posisi high, ya. Resisten harus selalu di sini, ya. Close-nya harus yang ini, ya. Kalau resisten. Namun kok ini malah close-nya bearish? Oke, ini bukan resisten teman-teman, ya. Namun ini adalah zona, zona apa kalau supply, men? Nah, ini menjadi supply-nya teman-teman. Oke, buat aja di rectangle. Oke, kita delete dulu. Oke, kita sell di sana. Kita TP di demand-nya. Oke, mana ada demand-nya? Nah, nanti ada lagi. Oke, ya, ingat baik-baik. Karena ini close-nya di bawah, candle tertinggi close-nya di bawah. Ingat ya, candle tertinggi close-nya di bawah berarti candle-nya bearish. Berarti itu akan menjadi supply, instant supply. Bukan supply yang harus diretes terus, ini udah diretes sekali, retes 2 kali, bukan. Karena ini kita berada di zona manipulation Sabtu dan Minggu. Ya, jadi zonanya sok-sok ngeretes, ngeretes lagi tidak teman-teman. Ya, jadi gunakanlah supply and demand itu cukup 1 kali saja. Ya, kalau udah di break, bahasa teman-teman mungkin RBS, SBR gitu ya kayak. Ini kita nggak di ranah itu. Teman-teman hitung dulu candle mundur. Kalau candlenya high, ya tren naik berarti kan high. Mundur 1, cross check lagi, cross check 1, 2, 3. Udah ya. 3 ini kita lihat close-nya. Oke, tadi close-nya. Kita hapus dulu. Kita fokus di candle 3 ini. Ingat, ingat baik-baik ya. Kita nanti cari sampel yang di sini candle ketiganya bearish, di sininya bullish. Kita lihat realitanya. Poinnya, ketika harusnya kan resisten di sini, namun karena candlenya bearish, maka ini menjadi support, ya. Support untuk mana? Untuk ini, dan support yang di black menjadi resisten lah bahasa kalian. Tapi enggak, ini bukan tentang itu. Ini kita menemukan momentum signal. Oke, okay? Harusnya resisten malah jadi support. Harusnya support sini, support kan di bawah ya. Kok malah jadi resisten? Ada apa? Kenapa? Mengapa? Oke, okay? Nah, nanti dulu pada penjabarannya. Dari 3 candle ini, kalau teman-teman mau transaksi, oh belum ranahnya mapping, ini masih penjabarannya dulu. Terus teman-teman menarik rectangle untuk membuat momentum sell dan momentum buy. Oke, okay. Oke. Okay.
Karena kita mau transaksi di sini, kita tarik yang di sini. Kita cari momentum sell. Momentum sell di sini ada tuh ya. Alhamdulillah sell. Kalau asal sell ya floating minus dong. Harus ada triknya dong. Momentum buy terendahnya bullish sih, berarti buy ya. Oke. Oke. Ini area kita buy. Kamu udah di touch oleh ini ya, no good gitu kalau udah di touch nggak bagus. Oke, sebentar. Ketika kita menemukan posisi seperti ini, teman-teman, tertingginya bearish, sininya bullish, bullish, bentuknya kayak gini, teman-teman. Ya, kalau teman-teman bingung, maka buat rektangelnya seperti ini. Saya hapus semua. Kan teman-teman kemarin pakai rektangel, maka di sini tariknya sini, sini, sini. Oke. Setelah ditarik, maka ini menjadi zona apa? Zona kekosongan. Sebenarnya zona kekosongan itu adalah high dan low-nya. Ya. Namun ini akan menjadi signalnya karena di sini support, di sini resisten. Signalnya apa? Sell. Masa sell om? Iya. Sell-nya di mana? Di supply-nya. Terus buy-nya di mana? Di demand-nya. Boleh nggak transaksi buy dan sell di sini? Boleh. Bagaimana caranya? Implementasinya pakai Fibonacci. Bagaimana prakteknya? Pakai Fibonacci. Baik, ini market yang sudah terjadi. Teman-teman harus buy di 0,5, 0, tulis 0,5, tapi nanti ini bukan pakai Fibonacci teman-teman, pakai Sunpif ya. 0,118. Oke, udah itu aja. Jadi apa ya? Menjadi zona pembelian lah, impulsif ya. 0,118 ini sampai retracement menjadi impulsif. Oke, bam. Saya kasih color, bam, dan bam. Wow, ya kan? Mental dia kan. Nah, ini scalpingan kita. Bye. Ya. Namun kalau analisanya pakai Fibonacci nanti teman-teman pusing. Ya. Namun aktualnya kalau analisanya pakai Fibonacci bisa dapat di pucuk, bisa dapat di lebar. Oke. Nah, tren turunnya dengan analogika ini di break. Kita hapus Fibonacci-nya. Tren turun itu terjadi karena apa? Tren turunnya terjadi karena ininya harus di break. Ini. Nah, ya, ini harus di break. Kalau dia mau turun, dia harus break ini. Yang kita lihat mananya teman-teman? Ya, candle terdekat, jangan candle yang sini. Candle terdekatnya teman-teman, bonds. Ya, berarti kita harus mencari kenaikan juga, harus mencari pembelian juga, karena di bonds. Meskipun signalnya sudah menunjukkan bearish. Bearishnya apa? Signal bearish terus di buku teman-teman. Ketik ini aja nih candle ini candle bearish ini ya. Bearish paling atas, terus yang kedua dan yang ketiga bullish. Itu signal sell. Ya. Terus kalau buy paling bawahnya bullish, kita cari paling bawahnya bullish ada nggak? BTC mungkin. Gini ya. Paling bawahnya bullish, paling atasnya keduanya bearish, ketiganya bearish. Sama pembalikannya tadi aja kan? Coba sama nggak? Saya screenshot mungkin. Oke, saya send dulu. Di mana? Di sini ya. Saya send di diskus. Oke. Di Susanto live stream. Oke, di sini saya screenshot satu dulu. Bam. Nah, ini apa tadi namanya ya? Bullish ya. Bullish. Oke. Bam. Ya, send satu. Saya ambil one image lagi yang Ethereum ya tadi. Sorry, Litecoin. Ya, ini kebalikannya saja. Kebalikannya saja. Cetak. Bam. Oke, saya kirim. B. Risk. Oke. Di sini. B. Risk. Oke. Ya kan pembalikannya aja kan? Bener nggak? Ada
bearish paling atas, bullish, itu signal sell. Oke, terus BTC, bullish, bearish, berarti signal buy. Oke, ada momentumnya lagi teman-teman ya. Nanti dulu. Nah, ini signal buy juga ini kan. Mana? Ini kan signal buy ini. Nah, terendahnya ini kan berarti di sini. Gitu teman-teman. Nariknya ya, kosongnya seperti ini. Nah, oke ya. Jadi kita melihat ini di break. Yang pertama di break. Salah teman-teman. Yang pertama bukan di break teman-teman. Karena candle yang dipakai adalah candle. Ya udah teman-teman, gampangnya candle pertama setelah adanya low, low. Nah, ini kita sebut low dulu, jangan sebut HL, LH dulu, nanti pusing. Ya, candle terendah. Setelah candle terendah, candle selanjutnya gimana nih? Bergerak di bawahnya nih, ya kan? Di bawah resisten. Harusnya kan di sini support, ya. Kepala resistennya sini nih, support. Nah, ini kita candlenya candle seperti ini manipulation, makanya marketnya nggak jelas, ya. Marketnya nggak jelas, manipulation. Sebentar, kayaknya penjabaran saya sulit dipahami. Saya ngerokok dulu. Jadi teman-teman, kalau menemukan candle low, pertama, kayak gini, pertama, kedua, ketiga, ya kan? Nah, close terendahnya mana? Close terendahnya bullish, ya nggak? Nah, berarti ini signal akan ada kenaikan, ya, akan ada kenaikan. Jangan bilang pasti naik, ya. Namun cenderung ada kenaikan, ya, karena ini akan menjadi demand ini, ya, karena low-nya bullish, ya, bukan bearish tuh. Coba lihat. Nah, kan bullish ya kan, yang low. Nah, ini akan ada kenaikan setelah adanya penurunan. Kenapa kita bisa sebut ada penurunan? Karena yang pertama nggak bisa break ini, ya, nggak bisa break ini. Kalau mau naik harus break ini, ya. Meskipun idealnya harus break ini. Nanti ada penjabarannya itu fungsinya untuk apa, ininya fungsinya untuk apa. Dan ini, ya, apa namanya? Marketnya anomali, tapi jangan sebut anomali ya teman-teman. Marketnya apa ya, ambigu, tapi lebih bahasa ininya anomali nggak apa-apa. Anomali. Anomali itu terjadi ketika udah ada low, ya, bentuk low, marketnya bentuk low gitu, marketnya itu reject, ya, reject, bergeraknya masih di bawah low. Ini cenderung anomali seperti ini, seperti yang sedang terjadi di realita kita saja di depan mata kita saat ini. Marketnya nggak jelas, nggak ada volatilitas. Transaksi satu hari nggak ada, transaksi setengah jamnya di hari Jumat, ya kan? Ini kan satu hari, ya. Nah, oke. Terus prakteknya bagaimana? Sama aja teman-teman. Ya. Nah, kita lihat dulu di sini ada demand kan. Nah, ini kan demand. Ya. Tadi udah disebutin. Oh, belum disebutin. Maaf. Belum saya sebutkan mana demandnya, mana supply-nya. Nanti ditulis di buku teman-teman. Tadi teman-teman baru menulis support adalah close bullish. Close bearish. Resisten adalah close bullish. Teman-teman baru nulis itu. Teman-teman belum nulis yang lainnya. Oke, teman-teman harus tahu ada rumus 0,5, ini 0,5 ya, kalau di sini bergeraknya di areanya retest. Ini kita sebut retest ya. Zero ini ya, di land demand gitu. Dia hanya mencari tekanan. Contoh nih, ini kan udah apa namanya? Mengalami penolakan ya. Si marketnya mengalami penolakan. Ini low ya. Kalau marketnya break ini, maka naik, ya kan? Break ini berarti break power, yang artinya dia keluar dari zonanya benar-benar uptrend. Namun kita harus ketahui candle pertamanya tidak break, ya. Candle pertamanya reject baru break. Nah, ini menjadi kunci untuk kita bahwasanya kita harus hati-hati transaksinya karena akan terjadi penurunan dan kenaikan. Penurunan dan kenaikannya bagaimana? Bagaimana cara kita apa transaksinya? Kalau pengen maksain transaksi nanti juga ada SOP-nya untuk transaksi di market seburuk ini pun ada SOP-nya. Itu tuh di buku teman-teman. Meskipun belum areanya, namun boleh ditulis karena suatu saat juga akan diulangi lagi. The power of 0,5.
Siapa yang bisa bantu saya menulis apa itu 0,5 di dalam pemahaman Sanva teori? Silakan komen. Yang tahu rahasia 0,5 siapa? Mungkin di Fibonacci Impulse, Fibonacci ASR. Ada yang bisa komen? 0,5 itu apa? Siapa yang komen itu? Wah, Dien dan Vivi dan Eri. Betul sekali. Dajjal, reversal, pembalikan. Benar ya. Karena di area-area itu benar-benar super power market, memporak-porandakan analisa kita, menghancurkan psikologis kita. Oke, oke ya, udah dijawab sama teman-teman ya, 0,5. Nah ini di 0,5 ini magic banget untuk market-market jelek, kita bisa transaksi di sini ya. Namun kita bukan mencari market jelek, kita cari spotnya, spot itu yang bagus-bagus ya. Oke, nah poinnya apa nih? Poinnya ngopi dulu teman-teman. Ini belum kelar ya, LTC sama Bitcoin, karena tadi kita lagi mencari contohnya bullish, bearish gitu ya. Kita ke LTC dulu, karena belum kelar tadi. Jadi gini teman-teman. Nah, teman-teman, ini yang pertama terjadi apa teman-teman? Bearish teman-teman, ya, bearish, ya, dominan, break, bearish. Bisa kayak gitu sih, ya kan ini tadi kan support kan, betul nggak? Oh, kalau pakai kayak gini bingung, maaf, kayak tadi aja, biar lebih gampang teman-teman. Nah, kan itu candle pertama kan? Oke, terus sini, gitu kan? Oke, candle pertamanya mana teman-teman? Candle pertamanya ini, ya enggak? Nah, ini kayak gini juga sama ambigu karena ditolak dua kali, ya. Mau naik ditolak, mau turun ditolak, ya. Udah biasanya saya besoknya nggak transaksi, ya. Ingat ya, naik ditolak, turun ditolak, besoknya saya nggak transaksi biasanya. Ya karena aktualnya kan gini nanti jadinya, ya. Namun nanti ada teknik kalau kita tetap belum menemukan momentum, maksain transaksi ada SOP khususnya. SOP yang bisa dikatakan win rate-nya mungkin cuma 60% karena area yang sangat riskan, area anomali. Teman-teman juga bisa melihat dengan mata kepala sendiri realita yang sedang terjadi. Oke, the power of 0,5 dan 0,118 nanti ada di bab selanjutnya. Ini sekarang adalah kita masuk ke hari Rabu dan Kamis. Kamis dan Jumat. Namun di hari Selasa dan Rabu belum kelar. Belum kelarnya apa? Karena kita baru di satu pair mencari 3 candle tertinggi dan 3 candle terendah. Itu sih kayak otaknya encer banget ini Malaysia satu. Itu maksudnya kayak itu tuh. Baca tulisannya kayak tulis di buku teman-teman itu. Komentarnya kayak. Tulis di buku teman-teman. Itu komentarnya kayak betul. Bukan selalu namun kecenderungan. Ingat ya, bukan selalu namun kecenderungan. Nanti ada konfirmasi tambahan untuk kita mengidentifikasi terjadinya the seedway ya atau demo ya. Namun setelah adanya demo, maka apa Vivi? Komen Vi, awas kamu nggak komen. Kalau udah demo apa Vi? Demo itu buat teman-teman yang baru masuk di Sun Kelas, demo itu seedway ya teman-teman. Coba teman-teman ingat nggak kasus penistaan agama di Indonesia? Ya, yang demo banyak banget kan teman-teman. Ya. Pas demo, wah, bagaimana masuk medianya meledak-ledak kan? Ada yang dilebih-lebihkan, ada yang dikurang-kurangkan. Nah, itu dijawab oleh yang demo meledak. Jadi kalau market telah ngalamin demo ledaknya edan. Contoh di depan mata kita sekarang sedang terjadi, habis demo kayak gini kan meledak, dia naik. Terus kayak kemarin saya menemukan momentum indah, ya. Momentum indah ini namanya demo continue trend karena di sini ada kenaikan, suruh naik, habis demo ke atas meledak ke bawah dia biar gitu.
Ini yang indah jangan kayak gini. Saya paling suka transaksi di pola-pola seperti ini. Nanti ada caranya juga. Sudah ya, di demo tadi LPC ya, lagi demo meledak gitu ya. Nanti ada caranya lagi. Yang ini tadi udah ditulis 3 candle tadi. Oke, apa kecenderungan CS itu candlestick ya. Komennya apa sih itu? Selepas low, high, memainkan peranan paling penting, break ruang kosong. Aduh, malah saya mau pecah nih. Nanti ya, kayak ya, nanti pemahamannya nanti. Oke, kita lihat dulu. Kita cari sampel line dulu. Kita cari sampel. Yang mana teman-teman? Nah, ini nih ya, ini sampel. Oke. Nah, kita kan mau transaksi di sini, ya kan? Kita mau transaksi di sini. Berarti yang harus kita apa ya? Lihat trennya yang mana teman-teman? Yang sini teman-teman. Oke, ada supply nggak teman-teman? Saya belum sebut supply and demand ya, maaf sekali. Berarti kita lanjut ke materi hari Selasa dan hari Rabu. Yang artinya kita harus ngitung candle. Oke, candle naik dan candle turun. Tuh ini dia ABC. Oke, ada candle 1, 2, 3 ya. 1, 2, 3 gitu maksudnya. Nah, ini pola yang benar. Artinya di sini ada close di atas, ya kan? Kita ambil close atas sama close bawah ketiga. Close bawah ketiga di sini. Bam, seperti ini. Oke. Loh, om itu udah apa namanya? Di break, ini di break. Kok uh, apa naik marketnya? Kemarin saya sempat bilang hukum break berapa? 50% candle. Nah ini bukan break namanya teman-teman. Ini memang disebut break juga, namun break false. Break false itu hanya likuiditas. Likuiditas itu membuat shadow, nyari stop loss dan lain sebagainya, mencari demand, mencari supply gitu. Jadi break false itu juga ada. Kita harus tahu break false fungsinya untuk apa. Ya, break false itu untuk nyari demand, nyari supply, ngambil stop loss orang yang pelit, terus ngapain lagi bikin panik orang yang nyentrinya layar-layar. Nah, jadi break false ini adalah the psikologis market. Oke, tulis baik-baik itu. Oke, 1, 2, 3. Ya udah sell teman-teman, udah dikasih signal ini sell, udah suruh sell. Berarti pertanyaannya, kita pagi-pagi di sini nih, ya kita belum ngantri dong, berarti om kita cuma baru tahu signalnya. Tarik Fibonacci, gimana ngantrinya? Ingat ya, 1, 2, 3 ya. Meskipun contoh seperti ini, nanti kita cari contoh yang mungkin berbeda gitu ya. 1, 2, 3 harusnya sini terendah gitu kan. Tahu-tahu yang terendah sini yang tadi ya yang sini gitu ya. Nah, namun ini kasusnya kan masih natural ya. 1, 2, 3. Oke. Gimana kita entry teman-teman? Ayo, gimana kita entry? Kita entry-nya itu bisa di 0,5 ya. Jadi market itu setelah melewati area-area retracement itu dia akan memberikan satu signal breakout yang nyenengin. Namun kalau kayak gini ini bukan breakout teman-teman ya, ini kamuflase ya, yang membuat tekanan, bam, naik, membuat tekanan lagi, naik lagi. Nah ini kok bisa terjadi om? Kok bisa terjadi? Ayo, ada yang tahu kenapa bisa terjadi seperti ini? Kalau tadi kita kan ada gambaran untuk mencari sideway-nya, ya kan? Untuk mencari sideway-nya kita ada gambaran. Namun yang harus kita ketahui adalah kita melihat signal pertama di sini itu adalah set. Berarti kita follow trend dulu. Pagi hari itu follow trend dulu, ya. Tidak selalu harus follow trendnya, namun sore-sore tulis di buku teman-teman. Follow trend tidak selalu harus ngikutin alurnya. Dalam arti ketika market udah
sell kita langsung sell, jangan. Kita harus memiliki level. Level itu apa ya? Nanti support dan resistennya. Sebentar, kaki saya semutan. Lanjut. Ketika kita menemukan market seperti ini, contoh seperti ini, oke ya, contoh, aduh, contoh sederhana, kembali, maaf. Ini bukan untuk dipraktekkan sama teman-teman, ini masih di apa realita market. Nanti soalnya mapping-mappingnya nggak seperti ini, lebih simple. Kita ngentry di sini ya, 0,118 itu harganya berapa? 55,85 ya. 55,85. Tapi lebih aksesnya di mana, nanti dijemput lagi. Nggak bisa ya sell limit di sini ya. Oh, bisa kita praktekin pakai sell stop. Oke, kita harus ngentry di 5560 ya. Oke, pending order, sell stop 55 berapa tadi? 60 ya. Oke. Terus kita stop lossnya 57. Nah, ini asal-asalan dulu karena kita untuk apa ya, mencari bagaimana kita menjalankan Excel tadi. Oke, saya PO dulu kan seperti ini. Oke, kita melihat seperti ini, wah ruginya cuma $14 gitu kan. Kalau sampai rugi gitu, kita kok belum pasang TP ya, bentar kita pasang TP dulu, salah pencet. Oke ya, seperti ini. Nah, TP-nya di 5354. Oke, katakan 5354 ya, seperti ini. Nah, nah, katakan ini satu kali margin ya, satu kali margin itu $20 gitu kan. Katakan satu kali margin itu 20 dolar. Ini berapa tadi, 0,10 ya, 0,10 $20. Kita kalau TP ke sini berarti kita sudah sesuai risk and reward. Baik, kita cari stop lossnya dulu, jangan berbicara ini rewardnya dulu, kita cari lossnya dulu. Oke, kita loss sekitar berapa? $14. Oke, 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 kita loss sekitar $10. Oke, karena 0,10 ya, berarti per 0,01 cuma loss berapa? $1 ya, nggak nyampe $5. Oke, bahasa kasar $1 itu adalah $5. Di sini lah. Oke, 9,30. Nah, katakan ini $10. Oke, tahu-tahu nih gak dijemput teman-teman. Apa yang harus dilakukan teman-teman? Langsung dilihat teman-teman. Ya, pokoknya peraturannya itu nanti ada SOP yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Oke, kamu mau instant entry harus jalankan benar-benar Excel-nya. Yang artinya kita harus siap dengan resiko. Namun kalau saya instant entry paling sebel. Kenapa? Karena saya tangannya bisa gatal. Ceklek itu bahaya merusak psikologi saya. Jadi saya mending pakai perhitungan. Rokoknya nggak nyala-nyala. Sudah teman-teman. Jadi apa namanya, kerugian kita ini ya berdasarkan money management tadi dan SOP standar follow trend. Oke, follow trend seperti ini ya. Nah, kita ruginya cuma $10, taruh profit berapa? $20, bahasa kasarnya seperti itu ya. Nah, terus nggak dijemput om, langsung delete karena kita akan menemukan momentum yang berbeda. Contoh sederhana ya,
lihat dulu ini, bam. Wah, nggak dijemput nih, tahu-tahu marketnya udah longsor. Ceklek, kita menemukan nih satu momentum. Serius, kalau pertama menjalankan akan emosi. Kalau sering PO, nggak instant entry akan sering emosi. Kenapa? Karena seolah-olah kita sering terlambat ya. Kayak siapa kemarin ya Widya atau Bin, saya kasih quote, terus mereka berdua menjawab kalau nggak salah, terus saya bilang terlambat entry dong gitu. Siapa itu kemarin? Coba komen kalau ada yang merasa tak kasih soal kemarin. Siapa? Beri apa Widya? Apa udah pada tidur mereka berdua? Oke, lanjut dulu. Nggak ada yang komen, pada tidur berarti. Satu, dua, tiga. Kita menemukan momentum baru karena kita PO-nya tadi yang di sini nggak diambil. Ya, oke. Terus kita menemukan momentum baru lagi. Satu, dua, tiga. Ya, seperti ini teman-teman. Cus. Nah, ya. Terus yang ini cus. Nah, ini bahaya. Ini bukan demand ya, karena bearish ya. Harus bullish. Bahwa dia listriknya mati, iya itu Nigeria kurangan pasukan listrik, suruh ngutang ke Jokowi ini dia mati lampu terus kamu sengsara amat gitu. Oke ya, mana 0,5 nya. Nah, kenapa kita harus mencari 0,5? Karena yang di break yang atas teman-teman ini ya, pertama di bond seolah-olah udah nggak usah transaksi di bonds ya, terus di break tuh kan. Nah retracement dia kita tunggu di 0,5. Oke, kita entry di 0,5, the power of 0,5. Oke, nah ingat, coba ada perbedaan ya teman-teman. Kenapa tadi saya di 0,5, terus di sini kok di infus 0,118? Ayo, tuh Gary komen itu, kayaknya dia di ini kali. Coba, ada yang perhatikan nggak? Tadi kita ngentry pas sell limit di 0,118. Kenapa ini sekarang kok di 0,5 om? Nah, ya nggak? Ayo, ada yang bingung? Nah, karena ini di break teman-teman, ya. Ini di break kan ini satu, dua, tiga ya. Nah ini di break kan. Break makanya dia retracement ini udah tungguin di 0,5 dan bam meledak. Tekniknya di mana ya di 1,5 udah teknik langsung tuh run. Nah, jangan langsung counter trend, ada tekniknya lagi. Counter trend ya. Counter trend paling ya bagaimana? Nah, ini juga terlihat nih di sini. Ini tinggi kan? Satu, dua, tiga. Baik, ini enak banget. Reversal paling enak kayak gini. Kayak gold kemarin saya pas bombardir berapa? 20 lot. Nah, ingat ya akun demo itu. 20 lot. Kenapa ya? Karena di sini support, iya resisten. Terus supportnya juga di sini. Ini kan candle ketiga nih. Ya nggak? Ini ke satu, kedua, ketiga. Ruang kosong semakin tipis, ledakannya semakin edian. Loss, ya kan? Di mana ini kita entry-nya seperti ini? Teman-teman mungkin suka ini ya, suka lihat saya entry triple shoot gitu. Kenapa sih teman-teman? Pak, saya kalau nunggu di ini, ya, nunggu di 0,118, namun ini teknik ini nggak boleh di copy oleh teman-teman, karena ini membutuhkan margin yang tinggi, membutuhkan saldo yang besar, karena triple shoot itu nggak main-main, kita harus siap dengan resikonya, di Excel kita harus ada perhitungannya. Karena kalau saya entry di sini, itu suka emosi saya, kurang ajar nggak dijemput lagi padahal signal bagus gitu kan. Ini kan signal bagus karena himpitan ruang kosongnya kecil banget nih, ya kan. High pertama, kedua, ketiga gitu. Saya pakai cross check dulu, maaf kalau nggak kelihatan. Pertama, kedua, ketiga. Kan cross check tetap di sini, ya nggak? Ini kita lihat breaknya, udah break di candle pertama. Hah? Naik ya. Nah, kita lihat dulu seberapa jauh dia naik ya. Nanti ada penjabarannya di kayak gini nih ya. Ini kok apa nggak di break gitu ya, langsung boncing, ya udah dia turun. Oh ternyata memang turun terus. Nah sama dengan ini kan, yang perlu kita lihat adalah candle pertama.
semakin kecil ruang kosong semakin besar lotnya. Tidak juga kayak ya. Awas lo ya. Tabiatmu Malaysia kalau ngentri ngeri-ngeri itu. Jangan sampai kamu ngikutin teman-temanmu di Malaysia. Jadi apa namanya? Ini nggak selalu di touch teman-teman. Makanya saya suka entry dari sini dari 0, apa namanya 236 sampai 0,118. Wah, edan kan? 56,9 sampai 56,35 full gitu kan, kadang kan ngeri banget kadang yang lihat sampai pada jantungan kadang, tapi ya dapat kadang kayak Euro USD lah ya. Pernah lihat Euro USD saya entry di sini, di sini, sini, ya kan? Dari apa itu ya? Karena di sini ada supply nih ya, supply-nya saya tarik, nanti ada caranya. Oke, nah itu kan di sini kan full saya, Mas Diar juga ngentri itu, ya. Drosor, TP, terbang, nah semalam saya share lagi biar gitu. Oke, kita tadi apa ya? Tanya ini ya. Nah, oh iya, gue ya, los ya. Iya, aku kemutan los. Oke, di sini saya entry. Oke, kenapa? Sorry sorry, ini harus dikelarkan dulu pemahaman tiga candle tadi. Satu, dua, tiga, ya kan? Tiga candle ini. Kan yang kita lihat candle pertama, Om. Betul sekali teman-teman. Oke, candle pertama, sini resisten. Karena yang ini kan candlenya. Candle pertamanya resistennya di bawahnya candle ketiga. Perhatikan close-nya. Perhatikan close-nya ya. Ini kan candlenya bullish. Candle bullish ini. Ya kan? Candle bullish. Betul nggak? Bullish, bearish, bullish. Nah, bullish yang ini lebih rendah dari ini, teman-teman. Yang artinya resisten menjadi support. Kalau terendah, berarti support. Meskipun ini adalah resisten. Jadinya, support yang menjadi resisten, resisten yang menjadi support adalah pembalikan. Oke? Kayaknya saya pernah tunjukin juga di gold. Nanti ada kasus-kasus yang membuat kita ragu untuk masuk market. Biasanya, contoh seperti ini biasanya ragu kalau pertama teman-teman mempelajari teknik ini. Contoh ya, oh ini kan candle pertama kan di ini apa namanya di break, ya, bukan di break, ya, namun dia open close yang di atasnya resisten dan support, yang artinya ada kenaikan. Kita lihat dulu kenaikannya sampai mana. Ternyata kenaikannya gak jelas teman-teman. Ya, turun, naik, turun, naik, ya udah kita tunggu momentumnya di areanya saja, ya, di momentumnya di areanya saja. Glosornya indah kan, bahasa kasarnya seperti itu. Oke, kita cari sampel lain. Tolong tulis teman-teman, kayaknya penjabaran saya tadi kurang jelas atau kurang apa, teman-teman tulis, jangan sampai saya bilang goblok-goblok nanti di grup ketika ini udah di live streaming ternyata teman-teman gak ada yang nyantol satupun. Ini bukan materi lo ya, ini realita. Nanti di materi itu akan lebih hard untuk diri teman-teman sendiri. Udah pasti bingung teman-teman, makanya nggak nulis. Belum sampai turun cops. Oke. Okay. Ke penjabaran tadi kayak mudeng apa enggak kayak? Mudeng itu apa bahasa Malaysianya? Apa si video itu aku nggak ngerti. Oke, okay, paham. Ya udah, berarti paham. Si kayak paham. Saya masih bingung Om San. Oke. Okay. Ini masih bingung. Bagus, harus jujur ya. Daripada jujurnya di belakang, nanti gobloknya nambah lama, repot lagi. Kecepatan. Yang lainnya tulis dulu, yang lainnya kumpulin itu pertanyaannya.
Ini candle tertinggi kan, ya enggak? Ini harusnya resisten, ternyata jadi support. Oke, kita hitung 1, 2, 3. Ternyata di sini candle ketiganya menjadi resisten, ya. Nanti ada kalau di materi bisa contoh kau USD yang tanggal 7 dan 8 Maret, Om. Aku masih bingung mengenai yang contoh tugas pertama. 7 dan apa tadi? Ahmad itu. Yang lainnya nggak apa? Oke, kecepatan ya. Oke. Kalian harus ini teman-teman, sering terapi mental ya, biar gak lelet pemahamannya. Tanggal berapa itu, Ahmad? 7 dan 8 Maret. 7 dan 8 Maret. 7, mana ada 7 dan 8 Maret? 7 dan 8 Maret gak ada. Oh Mei ya? Maret kan di berarti kanan. Masih jauh tak? Ini 7. Oke, ini good. Very, very good. Very, very super good. Kita mau transaksi di, wah ini mak cuan, oh dan ini sampai nangis ini gara-gara cuan di sini. Berarti yang ini 7 Maret, benar yang ini? Itu ngetik apa lagi itu? Ketik dulu semuanya. Oke, ya. Yang pertama teman-teman, kita melihat candle. Ingat kita mau transaksi di sini, ya. Kita harus tengok arah arahnya, kita harus tengok arahnya. Arahnya lagi naik kan? Berarti yang kita lihat yang paling bawah. Wah, oke. Ini low. Oke, ya. Ini low. Waduh, tindak banget. 1, 2, 3, ya. Oke, pakai ini saja biar mudah. Oke, oke. Ini bonds ya, candle pertama bonds, makanya kita harus buy, ya nggak? Follow trend, pagi-pagi follow trend dulu. C. Pertanyaannya, kenapa ini harus di 0,5? Harus di 0,5 ini. Kalau pokoknya rasionya itu 0,5 sampai 0, bam, lihat tuh 0,5 kan? Kenapa di 0,5? Ada yang bisa jawab? Oke, Nadif. Ingat, yang live nggak boleh minta materi ke temannya. Di sini, kenapa harus di 0,5? Ini melihat kayak gini doang, saya langsung bisa nebak harus di 0,5. Kenapa?
Tadi udah dijelasin loh, karena ini di break. Oh, gitu cuy. Ya nggak? Lu udah terbang, apa aja yang pusing? Ayo, apa aja yang pusing? Om bisa dicontohin di KUSD yang tanggal 78 Maret, Om, aku masih bingung mengenai tren yang contoh tugas pertama. Ini di sini berarti kan? Ya udah bayar meledak. Ahmad, tulis lagi bingungnya di mana ya? Ruaya komennya bukan di Sunclass. Nggak kelihatan kalau di Sunclass. Komennya di sini nih, Susanto tuh. Susanto mana? Susanto terus ada komen di sini, terus klik gitu. Tuh teman-teman yang lain tunjukin. Ini gimana Ruaya muridnya bocor? Ini loh Ruaya di apa itu komen di sini dulu image, diklik, kamu ngetik. Kalau kamu di Sunclass nggak kelihatan. Di downtrend dan uptrend gitu ya. Oke. Ini ruangnya mana tadi? Jangan-jangan dia belum masuk ke sini nih, belum masuk ke sini. Ruangnya tunjukin dulu areanya. Nah, itu baru benar ruangnya. Oke. Nah, di sini kita melihat candle tertinggi ini ya, ini amazing. Ini ada di semua technical salva teori. Mau percaya nggak percaya, ada di Sunbeam, ada di kalau di Sunbeam ini udah PQ gede-gedean. Terus di siapa mereknya? Sunchip, Sunbeam, Sunshoot, semua. Sun ada semua. Fibonacci Impulse semuanya. All in one Salva teori komplit baik. Karena ini entry-nya benar-benar dipucuk dan itu menjadi prasejarah untuk saya, berprasejarah, menjadi sejarah banget dari saya. Karena saya ternyata ada sell dan itu saya terharunya saya di kampung posisinya sama Mas Agung kalau itu close-nya. Close-nya di 18 berapa saya ini lupa. Teman-teman lihat candle tertinggi bu list ya, yang ini candle tertinggi. Oke, okay. Kok bisa itu om? Oke, kita jelas dulu. Nah, boleh kan? Yang ini berarti satu, dua, tiga. Oke. Oke, ini empuk banget nih nemu kayak gini. Wah, candle tertinggi ini berarti close-nya kita ambil sini. Langsung dikasih signal turun. Oke. Terus di mana lagi kita tariknya? Tariknya ada di candle ketiga. Oke. Candle ketiga di mana? Ini ya. Terus di break ya. Di break ternyata oh ternyata bam. Udah di break lo ya. Jangan nanya lagi. Ah, Om, kan harusnya entry di 0,5. Tapi nggak ada yang nanya sih. Nah, saya nanya sendiri aja. Harusnya entry di 0,5. Oke, di sini. Ya, untuk dilihat dulu marketnya lagi naik, waduh. Ya, contoh sederhana seperti ini. Ini 0,5 om. Pagi-pagi gitu kan, kita harus follow trend. Habis follow trend, ceklek, aduh floating minus nih om 3 jam. Ingat, stop loss kita $5. Ini kalau market mati bisa entry nggak ya? Bisa nggak ya? Enggak, maksudnya bisa entry nggak kita? Kalau kayak gini nggak bisa entry ya? Oh,
Terus intinya nggak bisa lah ya. Di sini $5 di mana ini? Di sini kah? $5 mana? Di sini. Di sini. Nah, katakan di sinilah. Ya, katakan di sini. Ini kalau yang pakai money management, tapi kalau yang evaluasinya tingkat tinggi tidak akan kena stop loss karena evaluasinya ketat. Evaluasi ketat contohnya seperti apa sih? Nanti ada contohnya lagi. Sorry, udah ditarik 0,5. Ini kita mau entry di 0,5. Ya. Ternyata setelah kita entry di sini, biar gitu ya. Habis kita entry, kita melihat ternyata 0,5-nya sama dengan support keadaannya. Ya, kita harus tahu landnya juga sama dengan support. Poinnya ini adalah signal sell karena udah di breakout oleh candle yang ini ya. Ini candle breakout loh, bukan candle acak adut loh ya. Oke. Dan ini kita kenapa harus sell? Karena kita melihat ada breakout. Oke, kita tinggal mencari retracement. Retracementnya yang ideal kalau ini di break berarti di 0,5. Namun karena 0,5-nya ditembus, maka kita tunggu di retracement terakhir. Biasanya saya tahu sendiri kan, bombardirnya kayak gini sampai kayak gini, yaitu 0,236 sampai 0,118 itu full biasanya. Ya, ada logiknya. Ya, contoh seperti ini. Om, ini kan bikin low baru. Mana ya? Ini low gitu ya. Satu, dua, tiga nih Om. Ya enggak? Ingat teman-teman, ingat ingat baik-baik. Ini bikin low, di sini bikin high. Berarti ada dua signal dong antara sell dan buy. Betul ya? Nah, kita tarik lagi. Kita menemukan kasus baru bahwasanya ini adalah sell. Nah, logiknya seperti itu ya. Logiknya seperti itu. Ini kita lagi mau sell, ternyata kita menemukan momentum buy juga, teman-teman. Ya, menemukan momentum buy juga. Baik, momentum buy-nya di mana nih, teman-teman? Momentum buy-nya. Momentum buy-nya karena terproyeksi oleh ini. Ini menjadi low, ya. Meskipun nggak ideal, yang ideal harus yang paling bawah, yang sini. Ya, namun ini kita berbicara pahit, sepahit-pahitnya, kita apes. Jangan ngomong profit dulu. Oke, kita hitung 1, 2, 3. Salah, maaf. Ini dia. 1, 2, 3. Berarti di sini ya. Oke, alright, alright. Ini nggak sampai bingung nih. Signalnya ada dua loh, buy and sell. Ini kita menemukan momentum buy teman-teman. Karena ini bikin low ya. Ini satu, ini dua, ini tiga. Yakin ini momentum buy teman-teman? Hah? Tidak teman-teman. Karena sudah ditolak. Sudah ditolak. Sorry. Betul-betul momentum buy karena sudah ditolak. Bam. Namun ditolak juga oleh sini. Ingat hukumnya tadi apa? Kayak kalau ditolak atas bawah, seat Y, makanya seat B di uptrend kan lebih condong up ini kan, perhatikan ini kan lebih naik tuh arahnya, ya kan, arahnya naik kan, jadi seat way up untuk konfirmasi signal utamanya. Signal primary adalah high dan low di hari sebelumnya. Itu kayak nulis apa? Hah? Ah, sebelumnya sel ini gimana ini kayak? Kayak nulis nulis dulu, kelarin. Parodi modal. Aduh, udah ini bahasa Melayu langsung pusing saya. Aduh, yaudah nanti kayak itu dibahasnya nanti kayak. Jadi poinnya
Ya, poinnya, ada poinnya. Lebih menang sellernya. Kenapa? Karena sellernya mampu break support. Sedangkan buyernya nggak mampu break resisten. Oh, Ahmad udah paham, yang lain udah paham belum? Tulis yang udah paham penjabaran ini. Yang belum paham, tolong tulis juga. Waktu konfirmasi 10 menit. Berapa orang yang ikut live streaming? Oke, saya hitung. Berapa makhluk ini? 24 orang, berarti 6 menit. Hanya 6 menit. Nggak ada ulang. Jawabannya cuma udah mudeng atau belum. Belum sesi tanya jawab, Gus. Cuman jawab paham belum. Kurang paham. Koindra kurang paham. Berry, aku ada presentasinya 65% paham. Berry, 24 peserta ya. Oh, 24 ya. Harusnya lebih loh. Itu grup prop kok sepi kenapa ya? Dua puluh lima orang ya. 50% paham, 50% semua pahamnya nih. Wong Tegal primen Rohman, Pak Roman. Ayo, beberapa orang yang nulis. Pertanyaan yang lainnya tolong nanti dulu ya. Tulis dulu paham atau belumnya. Nanti percuma lo live streaming lama-lama. Yang lain, kok 25 orang ya? Ada guru besar? Coba cek. Barangkali ada guru besar masuk. Iya, 25 orang ya. Sudah? Lanjut ya. Oke. Penjelasannya agak jelimet sih tadi ya. Kita panggil dari awal. Tadi ada entry apa enggak ini? Ada entry ya. Ini si Kay ngapain lagi?
seperti itu kayaknya. Ini aku bingung ini mau kayak soalnya oke. Mematikan maksudnya gimana? Nggak, nanti itu ya, dibahasnya nanti ya. Kita lanjut dulu. Poinnya teman-teman, kita ke realita market dulu yang sedang berjalan marketnya. Ini kita menemukan low, ya, low, ya. Kita hitung mundur dong. Satu, dua, tiga, ya. Nah, ya. Oh, pakai ini bingung ya, harus pakai itu ya. Aduh. Pakai rectangle, jangan bilang bingung ya kalau pakai rectangle ya. Biar maksudnya biar nariknya cepet gitu. Nah, ini udah uptrend itu. Nah, cuman ya berada di zona yang nggak bagus, bagusnya buat scalping. Scalping ini ya di itu teman-temannya Sika itu banyak scalper. Cuman jelimet ada Osimodo, picture apa ribet ya. Ini tentang tren. Kita ke gold, mana gold yang tadi? Goldnya hilang. Oh ini ya. Jadi signal pertama yang diambil teman-teman ya. Jadi seperti ini. Ini kan tiga candle. Sebentar pakai circle berarti. Custom saya tambahkan bisa. Oke, kita menemukan tiga candle. Oke, oke, ya. Kita menemukan tiga candle ini di atas banget. Oke, seperti ini. Ini adalah harga tertinggi selama 2 tahun terakhir, ya kan? Betul? Iya. Setelah perang Rusia dan Ukraina. Ah, indah banget itu. Oke, kita lanjutkan. Di sini ditolak, ya kan? Ditolak, makanya sell, ya. Terus supportnya mana? Supportnya di candle ketiga, ya. Nah, paham ya? Jadi kenapa marketnya signalnya turun? Karena ditolak, ya. Habis ditolak, break, ya. Berarti ini lebih strong bearish-nya. Paham ya? Lebih strong bearish-nya. Perhatikan baik-baik. Terus, kenapa marketnya naik dulu om? Nggak langsung apa ke 0,5 langsung turun gitu. Kasar-kasar. Ya kalau strateginya terlalu sempurna, nggak ada orang melarat. Nggak ada orang loss di market. Tapi kita nggak boleh jadikan itu sebagai alasan. Kita harus tahu logikanya, kenapa naik, kenapa turun. Itu yang paling penting. Oke? Nah, di sini kita melihat ada low baru. Oke, seperti itu berarti ada low baru. Oke, ini jangan panjang-panjang berarti biar nggak pusing teman-teman. Sampai candle breaknya aja ya seperti ini. Ya, jadinya kok nggak mau ini kenapa? Uh, Dah langsung ke sini aja. Terus kita melihat ada low baru di sini ya, low-nya ini. Kita ambil close-nya. Bam, ditolak teman-teman. Ya. Kita hitung teman-teman. Oke, satu candle, dua candle, tiga candle. Nah, arahnya jadinya seperti ini dong. Ya, nah, terus saya tarik seperti ini jadinya. Nah, tahu nggak kenapa Pak Gemar Wiyardi sebagai orang yang katanya master number one di Indonesia untuk trading, kenapa menyebut hukumnya adalah astrologi? Teman-teman perhatikan gambar dua circle ini menjadi gambar apa teman-teman? Ada yang tahu? Gambar apa itu?
dua circle. Planet rotasinya putarannya kemana teman-teman? Planet ya, nah, itu kan Pak Gema, hukumnya Pak Gema ya, sebagai seorang doktor master. Nah, ini pakai hukum astrologi. Nah, ini sebenarnya gambaran astrologi itu sendiri. Jadi itu kalau kita buat lagi, di circle lagi, nanti akan muncul baru di sini, low baru di sini, nanti akan terhubung semuanya. Nah, mana ya? Ini ya, low baru, ya kan? Ya nggak? Satu, dua, tiga, di sini. Wah, nggak bisa nih, gitu kan? Kan kalau lo harus mundur, naik juga harus mundur, gitu. Di sini, bam, terus ditarik lagi. Itu nanti akan berhubungan. Planetari, astrologi, apalah pokoknya penjabarannya ini tentang dunia astronot sih teman-teman. Jadi tentang gravitasi, hukum gravitasi dan lain sebagainya. Jerimet banget. Itu sebabnya Pak Gema sampai dapat gelar begitu banyak. Doktor, Prof, terus saking banyaknya lah ya. Ya ini, astrologi. Nah di sini kita bukan tentang astrologi ilmu Pak Gema, ini gambaran singkat dari strategi Pak Gema seperti ini. Menggunakan hukum astrologi. Nah, di sini saya tidak menyebut astrologi, namun dengan matematik dasar yang sering digunakan di semua indikator. Bukan digunakan, namun diaplikasikan di semua indikator. Hukumnya seperti ini. Pertanyaan sederhana di otak kita adalah kenapa indikator osilator settingannya rata-rata 14? Kenapa nggak pakai 13? Kenapa nggak pakai 1? Kenapa nggak pakai 100? Ya, nanti kita intip osilator rata-rata 14. Ya nggak? Oke, yang pertama kita melihat signal set. Signal sell karena ini udah di breakout oleh si candle bearish ini. Lalu kita melihat signal buy karena ini jadi low, habis low naik. Ya. Ini naiknya ini jangan disebut signal teman-teman. Karena kita melihat signal pertama, maka ini menjadi retracement. Ingat hukum retracement? Ingat hukum retest? Nah, nanti itu ada semua, nggak usah pusing. Takut nggak ingat, karena tak jamin banyak yang nggak ingat sih, meskipun udah 2 tahun. Karena belajarnya cuma bercanda kayak Vivi. Jadi bahasa kasarnya gobloknya nggak hilang-hilang. Duit itu cuma ditumbalin ke orang, mau ditipu, di ini, di itu. Kenapa? Karena kalian banyak mainnya daripada belajar serius. Kalau kalian serius, nggak mungkin kalian kehilangan dana yang besar. Ya, sekarang tambah lagi informasi revive. Nggak pernah online, nggak pernah apa, infonya malah nggak enak lagi. Kenapa? Ya karena nggak mau belajar. Orang yang nggak mau belajar ya cuma digoblok-goblokin orang doang. Jadi cuma diambil duitnya doang, ditipu, udah mesti ditipu, udah lo sampah sana pergi gitu. Ya kalian ini, kalian tidak semuanya. Namun 70% dari kalian adalah korban dari kata ini. Faktanya itu sudah terjadi di diri kalian semua. Oke, di sini ini kita ambil retrenchment. Hukum retrenchment bagaimana? Ketika ada impulsif, sorry. Ketika ada breakout, maka akan ada impulsif. Impulsif itu adalah retrenchment. Impulsifnya mana? Ini dia. Oke, retrenchmentnya mana? Ini dia. Hukumnya apa? Setelah impulsif, setelah breakout, impulsif, retrenchment. Tulis di buku kalian. Breakout, impulsif, retrenchment. Itu sebabnya Elliott Wave hanya ada hukum A, yang mana Elliott Wave? Ini ya. A, B, C. A di break B ke C hukumnya sell. Sama juga dengan hukum ini. Breakout, impulsif, retrenchment. Oke, meskipun ini belum fasenya, namun ini untuk membedah logika teman-teman. Kenapa ini kok jadinya turun, gitu kan? Ya karena udah ada signal sell turun pertama. Ini signal kedua buy karena untuk impulsif. Impulsifnya bisa dibuktikan dari apa? Dari the seedway. Seedway-nya dari mana ini dia teman-teman? Ini candle pertama, ya. Pertama yang merah ini kan. Kedua yang hijau ini. Iya, kenapa pakai ini saya? Pakai konsep. Pertama, ya kan? Low. Kedua, ketiga. Jadinya kayak gini dong bentuknya betul dong. Kan close sama close. Close high dan close low. Ya. Close high itu yang dimaksud sorry berarti teman-teman carilah close candle pertama dan close candle ketiga biar lebih gampang ya. Close high dan close low itu jadi rumusnya. Close high dan close low itu seperti ini. Makanya
Kalau kita rubah secara logik, kenapa saya selalu bilang ke teman-teman, tren itu juga tidak mudah, ada reversal trend, ada pokoknya poinnya tren itu adalah dua teori, yaitu adalah primary trend, secondary trend, dan minor trend. Kita masuk harus di primary trendnya supaya indah. Mana primary trendnya teman-teman? Ini dia begitu indah. Ada Fibonacci sudah memberikan konfirmasi yang cukup valid dan amat-amat sangat valid. Di break B ke apa Nen? Hukumnya apa Nen? Nah, udah kan? Apakah penjelasan saya selama 2 tahun ada yang berubah? Tidak ada. Hanya teknik, kebanyakan teknik di Google, makanya otak kita miring, kebanyakan ilmu yang diinput, ada ujung-ujungnya apa? Sama. Apa? A, B, C. A di break B ke C. Dot. Baik, ini ada hukum naik om. Kan ini the reversal trend. Teman-teman belum mempelajari kan, saya bilang kan teman-teman adalah Selasa dan Rabu, teman-teman mempelajari 3 candle trend. Terus momentum sell dan buy. Betul ya? Momentum sell dan buy itu teman-teman mencari area momentum. Ada candle bearish di low, berarti akan ada pembelian. Ada candle bullish di high, berarti akan ada ada bearish di high, berarti akan ada penjualan. Ada candle bullish di low, berarti akan ada pembelian. Seperti itu kan? Kamis dan Jumat. Berbeda dengan Selasa dan Rabu. Selasa dan Rabu ya ini 3 candle. Dan 3 candle ini nanti akan terhubung dengan hukum paralogi A, B, C. Karena prank ya kalian ya. Sebenarnya apa ya? Ya udah, sekarang di depan mata kalian sendiri. Oh mudah banget kelihatannya Om. Ya karena kita harus pelajari trennya dulu teman-teman. Kalau kita nggak tahu trennya, apa kita? Serius deh. Serius. Ya. Oke. Contoh seperti ini. Sini A, ya. Sini A. Bukan A, maksudnya sini satu. Kita melihat sini tinggi gitu ya. Kayaknya saya diskusi sama si Prof. Berry ini ya. Sini tinggi. Rendah. Rendah berarti 1, 2, 3. Betul ya teman-teman ya. Nah, hukumnya sama kayak gini dong. 1, 2, 3. Baik. Kita buktikan. Apakah ini turun? Ya tidak. Kenapa? Karena satu, close-nya sini ya. Ketiga, kita hitung ketiga. Ini 3, close. Naiknya. B berarti C-nya mana? Kan C-nya nggak nge-break A ke B. Kalau mau turun, kenapa ini masih naik ke sana? Karena ini ke sini. Percaya teman-teman, dengan pola seperti ini saya bisa membaca beberapa indikator tanpa saya memasangnya. Di indikator akan mengalami the manipulation yang artinya contoh VPR. Ini di VPR saya nggak pernah bilang pasti di market. Namun sekarang saya bilang ke teman-teman ini pasti. VPR berada di atas posisi. Lihat, apa hukumnya VPR? Saya pernah konfirmasi ini di live streaming. Ketika market open dan close di atas minus 20, hukumnya buy. Dan bam. Penjelasannya nggak ada yang salah selama 2 tahun. Namun yang lulus cuma satu makhluk, dua makhluk, tiga makhluk. Kenapa? Dia belajarnya main-main. Lihat kayak Vivi belajarnya. Dia nggak bisa nempatin di mana harus bercanda, di mana kelasnya. Ada hasilnya nggak ada. Pernah WD nggak pernah. Deposit ludes. Belum nanti kalau mungkin apa gadein pasangannya itu. Down ya ini. Election. Silakan tulis dulu pertanyaannya semuanya. Saya sambil rehat. Waktu live streaming kurang 1 jam lagi ya. Tolong ada pertanyaan. Sekarang sesi tanya jawab. Jangan tanyanya tadi ketika saya menjabarkan. Sekarang sesi tanya jawab. Silakan bertanya.
Kalau tadi lagi penjabaran, jangan bertanya. Udah sesinya tanya jawab, gak ada yang bertanya. Berarti pintar semua. Mana ini hapus ya? Kita punya waktu 1 jam lagi untuk konfirmasi evaluasi hari Kamis dan Jumat. Abriansa betul. Ini yang lainnya tolong bertanya. Ih, gak kopi enak ya Nen ya. Iya, jos ya. Wah, terus ketinggalan apa ya, orang ada live streaming. Apa mana tes? Apa tuh? Hmm. Orang. Tidak oleh mineral lo. Pacarmu polimensi juga. Oh, oh, ada depo, ada depo. Mikir apa sih ya? Oh, nasi banu dari Mbak Jono orang ngerti kok. Mau laporan terus. Untuk TF lebih kecil, lebih besar, lebih sama kan? Sama semua. Yang lainnya bertanya, maaf saya sambil makan teman-teman. Ini kok nggak ada yang nanya, yang ini awas loh. Saya sih tanya jawab, kalian nggak nanya, kalian sendiri yang rugi loh. Serius. Karena kalau kalian nanyanya nggak sekarang, nggak bakal saya jawab loh. Misalnya libur anak kalau pergi hike ke kos dari KM hike kos boleh kalau anak tapi pikir belajar tapi nggak bisa boleh. Nah, coba perhatikan 11 Maret teman-teman. Ini akan menjadi manipulation untuk diri teman-teman sendiri. Jadi teman-teman akan kena prank oleh market. Jangan dicari bagusnya doang strateginya, cari kelemahannya. Nah itu lihat ya, 11 Maret ini adalah bentuk bentuk apa? 11 Maret ini bentuk kegagalan. Nah, oke. Bagaimana cara kita menghindari kegagalan ini? Gitu ya. Oke, kita lihat dulu. Ya, Gus. Ya, nunggu yang lain bertanya. Saya sambil jawab-jawab. Berry nggak ada pertanyaan, Hendra dan yang lainnya awas kalau pada bertanya loh. Nggak ada yang saya jawab. Racikan enak nih. Iya, colong. Belum ke fase gap. Pertanyaannya yang sedang dipelajari dari Selasa sampai Jumat supaya berurutan. Nih baru Heri, baru pertanyaan yang jelas kayak gini. Untuk menentukan tren berarti analisa di lower low dan high-nya. Ya, jika pas ketemu candle panjang di situ tren apakah cara analisa yang sama? Belum ke analisa. Terus karena ruang kosongnya sangat lebar. Tapi pertanyaannya oke ya. Bulannya nembok. Hmm. Gak ada pertanyaan. Ini kayak gini doang pertanyaannya. Kita mulai dari Bentar, Indra lagi ngetik. Yang live streaming berapa orang teman-teman?
Takutnya yang lain lagi pada tidur teman-temannya. Broker rekom yang valid candlenya kadang beda tiap broker. Ini dia apa? Orang suruh nanya kok malah ngetik gak jelas. Dia gimana ya? Ini kayak gini nih Vivi itu. Malah nggak nanya. Nanti bukan sesinya nanya, malah nanya. Dan berlaku untuk semuanya. Ini Jen maksudnya apa Jen? Itu Hendra pertanyaan tahun jebut udah di live streaming udah sampai buat transaksi sama Widya profit ribuan dolar baru nanya ya ini yang kayak gini Hendra nih. Widya aja bisa profit dari WPF doang loh. Itu live streaming dulu loh Hendra. Vivi apa ini? Oh si Vida ya. Candle high berada 2 jam pertama open market. Kemudian itu mundur kita candle ketiga. Ternyata naiknya lebih tinggi daripada candle itu. Gimana Om? Harus jadikan settingan. Vida, yang dihitung adalah candle sebelum open market. Oke, okay? High-nya. Ya, kalau di awal open market ada high baru, tuh lihat tuh, makanya saya bilang tadi, itu lihat tuh, 14 Maret tuh lihat tuh, kan lebih high. Ya buat apa? Emang ini sesi penjelasan kayak gitu, Jen. Kan kamu suruh ditanya, nanya, mudeng apa enggak? Kasih pertanyaan. Paling jawabannya nggak jelas, awas aja kamu tiap hari nanya. Emang pernah saya balas? Gak pernah kan? Kenapa? Ya kayak gini nih, kamu nggak jelas belajarnya. Gak ada hubungannya sama trading view ini itu. Orang suruh bertanya, malah pertanyaan di luar materi. Ya betul Agus. Oh ya, yang lainnya tolong biasakan supaya nggak menunggu dan menunggu dan menunggu. Yang nggak ada pertanyaan konfirmasi tidak ada pertanyaan. Jadi nggak nunggu kayak gini bengong. Jadinya nggak kelar kelar. Nggak ada pertanyaan tulis nggak ada pertanyaan. Masa kayak gitu dulu dia aja. Masa suruh nungguin terus yang lainnya nanya. Nanti Vivi apa sih Vida? Yang lainnya nungguinnya ya itu tuh bodohnya Vivi itu kalau nggak ini kalau suruh lanjut dirinya nanti bukan bagiannya nanya yang nggak jelas yang bilang lanjut lanjut kalau sampai ada pertanyaan langsung keluar dari grup loh ingat baik-baik itu berapa orang yang konfirmasi bentar teman-teman budayakan tabiat Sanva teori 10 menit nggak ada ketikan masih aktif live streaming bubar ayo tabiat ini loh udah nggak bisa diganggu gugat loh ingat ya semua member 10 menit nggak ngetik masih aktif live streaming bubar itu udah jadi tabiat jangan sampai kalian yang melihat live streaming hanya recorder kecuali Suryadi karena Suryadi lagi kerja di pabrik jadi dia direkod saya mulai yang sudah dimulai dari sini nih Abriansa ya dimulai dari Abriansa yang udah konfirmasi lanjut yang lainnya saya lihatnya mulai dari Abriansa berarti baru satu orang itu Abriansa Abriansa sampai Vivi
Nah, ini Ruaya baru ada pertanyaan. Mungkin di sok-sok bilang lanjut, ingat di, kamu ada pertanyaan langsung keluar grup. Ini dimulai dari Abriansa, baru 1, Vivi 2, 3, 4, 5. Cash bedanya hanya di Ruaya. Ingat, tabiat Sanwa, ingat, nggak ada 24 orang langsung bubar loh, 10 menit. Hitungan mundur, 7 menit lagi. Yang ngelihat itu recorder. Ingat aja nih, tabiat ini sering dimainkan loh. Nggak konfirmasi live loh. Tunggu yang lainnya konfirmasi dulu deh. Belum ada 24 orang. Kan? Saya sebut satu persatu. Saya sebut satu persatu. Di sini ada yang nggak ikut live streaming, saya anggapnya. Rohman. Dia udah off. Apa Rohman udah off? Udah nggak ada makhluknya. Dari tadi bahas apa? Itu Rohman. Ini Rohman komentar apa enggak dia? Mana orang Rohman yang nggak ada kok. Lo ya, udah tahu lo ya, karakter saya lo ya. Udah tahu lo ya, karakter saya lo ya. Ada pertanyaan nggak pada Roman? Jika bertanyanya di luar live streaming, dipastikan live dari grup lo. Lanjut. Oke, kita melihat di 11 Maret ada low. Oke, udah nggak ada komentar lagi. Ada low. Nah, kita cari close-nya. Nah, kita pakai rectangle atau pakai circle boleh. Bam, bam. Ah, 3 candle ini senangannya Habibullah. Oke, 3 candle naik gitu ya. Padahal glosor. Gitu. Oke,